Piala Dunia 2026 mengalami nasib yang semakin tidak pasti. Iran, negara yang berkonflik langsung dengan sang tuan rumah Amerika Serikat, tampaknya serius untuk melakukan boykot. Tiket menuju turnamen final sejatinya sudah dalam genggaman. Tetapi Iran patut kesal karena Donald Trump terus-terusan menghina mereka. Sudah negaranya diserang, Iran harus menerima hinaan dari Trump yang sangat merendahkan mereka. Karena tak mau harga dirinya diinjak-injak, maka mundur dari Piala Dunia adalah opsi yang paling realistis saat ini. Lalu apa sebenarnya yang dikatakan Trump? Kalau Iran mundur, apa dampaknya dan siapa yang akan menggantikan? Di video kali ini, Starting Eleven Moment akan mengupas tuntas kabar mundurnya timnas Iran dari Piala Dunia 2026. Apa yang membuat Iran mantap untuk memboikot total Piala Dunia 2026? Simak selengkapnya. Berbicara soal sepak bola di Asia, nama timnas Iran tentu menjadi salah satu nama yang tak bisa dikesampingkan. Meski secara peringkat FIFA masih kalah atas Jepang, Iran punya rekor yang menakutkan di antara negara-negara Asia lainnya. Tim Eli julukan mereka adalah negara yang konsisten tampil di Piala Dunia. Sempat absen pada Piala Dunia edisi 2010, Iran kembali turut serta di edisi Brasil 2014. Sejak saat itu, dalam 3 turnamen berturut-turut, Iran tak pernah lagi mangkir dari turnamen Piala Dunia. Di edisi terakhir Qatar 2022, Iran yang tergabung dengan Inggris, Amerika Serikat, dan Wales cuma bisa berkompetisi di babak grup. Status sebagai langganan tetap Piala Dunia membuat Iran tak mau kehilangan momentum pada edisi 2026. Maka dari itu, sejak babak kualifikasi, tim besutan Amir Galenoei langsung tancap gas. Iran yang tergabung di grup E putaran kedua bersama Uzbekistan, Turkmenistan, dan Hong Kong pun dengan mudah amankan tiket ke turnamen final. Catatan 4 kemenangan, 2 hasil seri, dan 0 kekalahan membuat Iran dengan meyakinkan maju ke round 3. Di grup A, Iran tampil makin menggila. Mereka berada satu grup dengan UAE, Uzbekistan, Qatar, Kyrgyzstan, dan Korea Utara. Iran pun berhasil kumpulkan 23 poin dan langsung berhak tampil di turnamen final. Menjadi salah satu perwakilan Asia, apalagi menjadi salah satu tim yang berhasil lolos langsung ke turnamen final, tentu jadi kebanggaan tersendiri buat Iran. Awalnya semuanya tampak tenang-tenang saja, sampai pada akhir Februari sebuah serangan gabungan antara Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Penyerangan itu tentu saja menimbulkan ketegangan situasi geopolitik dunia. Terlebih serangan itu turut membuat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei gugur. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat ini memang konflik berlatar belakang politik. Namun, konflik ini pada akhirnya juga ikut mengancam keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026. Tanda tanya mengenai keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026 sejatinya sudah menyeruak sebelum serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat terjadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan larangan penerbitan visa untuk beberapa negara, termasuk Iran. Iran bahkan sudah mengancam akan memboikot undian turnamen di bulan Desember lalu. Sikap Iran saat itu sudah melunak. Perwakilan Federasi Sepak Bola Iran atau FFIRI mengatakan konflik yang terjadi adalah konflik politik dan tidak ada kaitannya dengan sepak bola. Iran tetap memutuskan hadir dalam acara undian babak grup, mengirim pelatih Amir Galenoei beserta 2 anggota perwakilan teknis timnas Iran lainnya. Namun serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel adalah sesuatu yang berbeda. Presiden FFIRI Mehdi Taj mengatakan serangan itu membuat Iran kembali mempertimbangkan boikot. Dengan apa yang terjadi hari ini dan dengan serangan dari Amerika Serikat, sepertinya kita tidak bisa menantikan Piala Dunia. Tetapi para petinggi olahraga lah yang harus memutuskan hal itu, katanya. Perjuangan Iran untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 tidaklah mudah. Namun sang tuan rumah Amerika Serikat justru tidak menganggap perjuangan itu.
Iran diambang tidak ikut serta Piala Dunia 2026. Namun bukannya memberi dukungan, Trump malah menghina habis-habisan negara yang baru saja ia serang itu. Saya benar-benar tidak peduli. Saya pikir Iran sudah berada dalam posisi kalah telak. Mereka sudah kehabisan tenaga, kata Trump mengutip via Politico. Pernyataan ini kalau kita perhatikan tentu sangat ofensif. Kata-kata tak peduli sepertinya bisa dimaknai sebagai sebuah penghinaan besar buat Iran. Perlu diingat, Iran membatalkan boikot mereka karena FIFA sebelumnya sudah menjamin bahwa mereka ingin semua negara ikut serta ke Piala Dunia. Namun secara tiba-tiba Trump malah melontarkan pernyataan demikian. Lebih parahnya, pernyataan itu keluar dari orang yang memulai konfliknya terlebih dahulu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelumnya mengutuk keras serangan Amerika Serikat Israel yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei. Kejahatan besar ini tidak akan dibiarkan tanpa jawaban, kata Pezeshkian. Dari pernyataan tersebut jelas terlihat bahwa Iran merasa Amerika Serikat dan Israel telah menginjak-injak harga diri mereka dengan membunuh Ayatollah Khamenei. Meski Mehdi Taj mengatakan kemungkinan terbesarnya adalah Iran melakukan boikot, awalnya masih ada peluang kecil boikot itu tak dilakukan. Namun omongan Trump yang bernada menyinggung tampaknya telah mengubah alur cerita. Maka dari itu peluang Iran untuk tetap ikut serta di Piala Dunia 2026 tampaknya semakin mustahil. Donald Trump memang menaruh sentimen tersendiri terhadap Iran. Namun kata-katanya dalam wawancara bersama Politico tadi seolah menggambarkan kalau Trump adalah orang yang tidak punya pendirian. Setelah sebelumnya gembar-gembor mengatakan kalau sepak bola bisa menyatukan dunia, malah ia sendiri yang menebar benih perpecahan. Kita kilas balik ke momen penyelenggaraan turnamen Piala Dunia antar klub 2025 kemarin. Ketika itu Trump yang ikut nyempil dalam perayaan trofi Chelsea mengatakan sepak bola adalah olahraga yang menyatukan dunia. Trump terkesan akan hal itu. Namun belum setahun setelahnya secara ironis ia malah jadi orang yang merusak persatuan itu. Olahraga ini adalah tentang persatuan, tentang semua orang yang bersatu bersama. Ini tentang banyaknya cinta dari berbagai negara. Ini adalah olahraga paling internasional di planet ini. Jadi ini benar-benar akan mempersatukan dunia, kata Trump ketika diwawancarai Desan pasca perayaan trofi. Pernyataan tidak peduli yang diungkapkan Trump kepada Iran jelas mencederai persatuan dalam sepak bola. Kata-kata itu seolah mengucilkan Iran dan tidak menganggap eksistensi mereka di Piala Dunia. Terlebih kapasitas Trump di sini adalah selaku tuan rumah. Semua akan tetap sepakat Trump dan Amerika Serikat tampaknya akan jadi tuan rumah Piala Dunia paling problematik. Semua polemik yang terjadi membuat kans Iran main di Piala Dunia bisa dikatakan sudah sirna sekitar 80%. Itu artinya FIFA mungkin harus siap-siap mencari pengganti Iran. Hal ini sesuai dengan aturan pasal 6 Piala Dunia 2026 di mana FIFA bisa mengganti posisi suatu negara peserta apabila negara tersebut menolak bermain. Dari sini beberapa hari kebelakang muncul isu yang agaknya terasa seperti mimpi di siang bolong. Banyak yang bilang Indonesia bakal berkesempatan menggantikan Iran dan lolos ke Piala Dunia lewat jalur giveaway. Namun, kalaupun Iran batal ikut serta, penggantinya bukan Indonesia, melainkan dua negara kuat Asia lainnya. Kepala Koresponden Sky Sport Kaveh Solhekel memprediksi, kalau Iran batal ikut serta, maka Irak dan UAE adalah dua negara berpeluang paling besar menggantikannya. The Guardian juga mendukung pandangan tersebut. Irak dan UAE layak menggantikan Iran, karena keduanya adalah negara terkuat yang tidak atau belum lolos ke World Cup. Bagaimana dengan Indonesia? Mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 sudah sepenuhnya gagal. Jadi tak perlu berharap ada jalur giveaway turun dari langit untuk bisa main di ajang 4 tahunan itu. Di round 4 saja Indonesia jadi bulan-bulanan. Secara peringkat, skuad Garuda jauh di bawah UAE dan Irak. Penggantian peserta Piala Dunia sendiri belum pernah terjadi sebelumnya. Namun kasus negara yang mundur karena konflik politik sebelumnya sudah sering terjadi.
Pada 1938, Piala Dunia bahkan cuma diikuti 12 negara karena beberapa negara seperti Jepang, Inggris, Uruguay, dan Argentina memilih memboikot turnamen yang digelar di Prancis itu. Akhir kata, nasib Iran untuk ikut serta Piala Dunia 2026 masih belum bisa dipastikan. Kemungkinan terbesarnya adalah mereka tidak akan ikut serta main di turnamen ini. Lalu kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau kalian jadi Iran, apakah kalian akan tetap memboikot? Apakah Piala Dunia 2026 tetap layak digelar? Coba tulis di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap bahasan dan update-update menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.